Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua, karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30, yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang menjaga kesehatannya dengan bermacam-macam olahraga. Ada yang lari, ada yang nge-gym, ada yang yoga, ada yang bersepeda, dan ada pula yang angkat beban. Adakah Bapak Ibu Saudara yang olahraga, angkat besi atau barbel? Dan apakah manfaat yang Bapak Ibu dapatkan ke depannya dari olahraga angkat besi atau barbel ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai gembala agung yang sangat mengasihi domba-dombanya, Yesus sesungguhnya sangat peduli dengan beban hidup yang menekan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus juga mengalami semua pencobaan yang dialami oleh setiap kita. Tetapi Ia mampu menanggung semua itu dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan karena Ia adalah pribadi ilahi, tetapi sebagai manusia, Yesus mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk mengatasi semua himpitan dan pencobaan. Undangan Yesus kepada mereka yang lemah dan berbeban berat memberikan sebuah petunjuk bahwa Tuhan bermaksud mengajarkan sebuah rahasia, mendapatkan kekuatan yang menghasilkan ketenangan dan kelegaan. Kita akan mencermati bersama ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tidak ada kelegaan hidup di luar Yesus. Dalam ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini, melalui undangan Yesus, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kelegaan hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dunia dengan segala kemegahannya menjanjikan sangat banyak hal, tetapi semua ini hanya akan melelahkan jiwa kita.
Jika dipandang dengan jujur, keduniawian selalu membawa ketidakpuasan. Seseorang yang berhasil mencapai keinginannya akan berlanjut mengejar keinginannya yang lain. Bagi yang tidak berhasil, ia akan berusaha lebih keras, dan jika tetap gagal, akan menjadi frustasi. Barang-barang terbaru yang kita idamkan akan menjadi tidak menarik tidak lama setelah kita memilikinya. Kepuasan atau kebanggaan duniawi selalu memudar dengan cepat, tidak sebanding dengan harga yang kita bayarkan. Orang di luar Kristus berlelah-lelah dalam ketidakpuasan, sementara berjalan menuju kebinasaan. Namun, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Kelegaan yang Yesus berikan bukan kelegaan yang sementara, melainkan kelegaan yang menjangkau hingga ke dalam hati dan pikiran. Kelegaan ini memulihkan arah hidup, menata kembali prioritas, dan memberi ketenangan yang membuat seseorang mampu melangkah dengan penuh keyakinan. Di dalam Yesus, jiwa yang letih dipulihkan, hati yang gelisah dikuatkan, dan hidup menemukan tujuan yang sejati. Datang kepada Yesus berarti memilih untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada pribadi yang paling mengasihi kita. Ketika kita datang kepadanya, kita sedang mengizinkan kasih Tuhan bekerja dengan sempurna dalam diri kita. Kelegaan di dalam Yesus menolong kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, ketenangan, dan sukacita yang tidak bergantung pada situasi. Bersama Yesus, hidup tidak lagi dijalani dengan tekanan, tetapi dengan pengharapan dan damai sejahtera yang terus mengalir. Kelegaan di dalam Yesus juga memberi kekuatan baru untuk menjalani tanggung jawab hidup dengan hati yang ringan. Kita tetap bekerja, tetap melayani, dan tetap melangkah, tetapi dengan jiwa yang dikuatkan oleh kasih Tuhan. Inilah kelegaan sejati. Bukan berhentinya aktivitas, melainkan kemampuan untuk hidup dengan damai di tengah kesibukan, karena kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan yang setia. Yang kedua, kelegaan diperoleh dengan menjadi seperti Kristus. Dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yesus menawarkan beban kepada kita seperti kuk yang enak dan ringan bagi kita atau saudara yang letih dan lesu. Ini adalah undangan untuk belajar kepada Yesus. Yesus sedang mengajak kita untuk membangun sebuah gaya hidup yang seperti Dia. Sebuah gaya dengan beban tertentu, dan kita sudah mendengar ajaran Yesus untuk mengasihi musuh, memberi pipi yang lain, mendoakan orang yang menganiaya kita, dan sebagainya. Ini adalah beban yang dimaksudkannya, dan inilah harga yang harus dibayar setiap murid Yesus. Orang di luar Kristus mengatakannya bahwa semua ini adalah kebodohan dan tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi orang yang bersedia memikul salib atau beban dan kuk ini, kita pelan-pelan akan menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Kristus. Keserupaan dengan Kristus ini adalah kekuatan terbesar bagi orang percaya. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 28 menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Ini artinya seluruh kuasa Allah tertuju
kepada orang yang mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, sebesar apapun harga yang harus dibayar murid Kristus, tetap tidak sebanding dengan besarnya keuntungan yang diberikan Yesus. Pertanyaannya, beban dan kuk apa yang saudara tanggung sekarang dalam mengikuti Yesus? Menjadi seperti Kristus bukanlah sebuah tuntutan yang melemahkan, melainkan sebuah panggilan yang menguatkan. Kuk Kristus membentuk karakter kita agar semakin dewasa, penuh kasih, dan berhikmat. Ketika kita belajar hidup dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti Kristus, kita sedang dibawa masuk ke dalam kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. Disinilah jiwa kita menemukan ketenangan dan hidup dipenuhi oleh damai sejahtera. Keserupaan dengan Kristus membawa perubahan yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak perlahan-lahan diselaraskan dengan hati Tuhan. Hidup tidak lagi digerakkan oleh ego, melainkan oleh kasih yang memerdekakan. Orang yang belajar dari Kristus akan mengalami bahwa beban hidup terasa ringan karena dijalani bersama Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kita. Ketika kita memilih untuk terus belajar dari Tuhan Yesus, hidup kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa berkat bagi banyak orang. Keserupaan dengan Kristus memancarkan terang, membawa pengharapan, dan menyalurkan kasih Allah secara nyata. Inilah kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat karena dijalani bersama Kristus yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita saling mendoakan, meneguhkan untuk datang pada Yesus apapun pergumulan kita, dan beroleh kelegaan dalam Tuhan Yesus, serta menanggung beban dan kuk dalam mengiring Tuhan. Sebab beban yang Tuhan taruh di pundak kita itu adalah beban yang ringan. Mengapa ringan? Karena kita memikulnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus yang setia menolong kita, Yesus yang setia menggendong kita, Yesus yang setia memegang tangan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, segala beban yang ada di pundak kita akan menjadi ringan, dan kita pun akan menerima kelegaan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengundang kami untuk datang dan mengalami kelegaan sejati. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kuk yang enak dan beban yang ringan, serta mengajar kami hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan Yesus, dipenuhi damai sejahtera, kekuatan baru, dan sukacita yang berlimpah. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan iman kami.
Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai. Biarlah setiap perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan Yesus jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami. Pemerintah-pemerintah kami biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan Yesus yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.